Kita lihat di sini free trial 91 hari sisa full account. Kita aktifasi aja. Oh jangan, ini ada tutorialnya 15 menit untuk bangun engine, deploy your choice of web server. Pakai HP ya. Website. Don't leave me here high and dry. Oh, 15 menit kita I don't pakai wanna virtual jinx it, sim. baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body, your How to mind. enable. Pertama, ini ada tutorial Baby, you ini give me ice deploy and atau fire. membangun atau You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. artinya ini pakai Baby, you custom website give me yang kita buat midnight. You whip up my kayak appetite. dulu, terus pakai virtual machine, kemudian open and administrate your website. Mungkin dia pakai static API I don't wanna jinx it, baby. figur DNS zona untuk tambahkan record ke DNS, get the name server for your domain clean up to avoid incurring charge, estimasi waktu internet, akhirnya asumsi bahwa kita data web itu gimana cara koneksikan ke komputer engine. Oke, bikin quick start. Kalau tahu ini how to use di tutorial. Spotlight will highlight an element, dia akan ada ini nanti. Baby, you give me ice and Copy the code snippet to you're clipboard. chilling wind and rain. You're some kind of butterfly. Copy ke Baby, cloud. you give me Start aja, midnight. create new project. Oke, You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. klik aja. Baby, you give me Project kita, you ice have and fire. 11 remaining in your quota. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me Kita midnight. dukung ini ya. You whip up my appetite. Don't leave me here high and Oke, dry. aktivasi udah kayak gini. Oh, Oke, proyeknya gini aja. Proyek sudah, kita mau slicing website oh, di milik kita. Ya, create. Oh sorry, that. Oke, udah buat proyeknya. Kayaknya udah ada map project. Nih, buatlah sebuah proyek baru untuk memastikan bahwa mempunyai permisi yang dibutuhkan. Select project which you have the relevant permission. Nah, di sini. Yang ini aja. Terus upgrade your free trial if you use all your credit. Aktivasi, kita udah aktivasi tadi di atas. This enable Google Cloud.
Cukup lengkap di dalam sini tutorialnya. Kita mendapatkan DNS, kita mendapatkan Deployment Manager versi 2, kemudian Compute Engine IP-nya, code runtime, klik next. Nah, kita nanti klik VM instance. Kalau di sini terlalu banyak menu, mungkin kalian akan susah. Nanti tinggal di search saja di sini. Tapi di sini ada Compute Engine, tinggal tuh dicarikan tutorialnya. Nah, ini terus VM instance. Jadi sangat memudahkan, developer juga paham cara untuk user itu ngeklik yang mana. Kita tunggu ini karena butuh waktu. Ini create new instance. Tadi udah di create new instance. Follow the steps. In the name field, enter quick start. Nah, nanti di bidang name, nanti enter aja quick start GCE web hosting. Show me. Still loading, ternyata masih loading dia. Venture. Kembali lagi. Supaya lebih jelas, kita bisa sampai mana. Compute, klik sini. Kita harus compute engine. Virtual machine instance. Tidak ada tulisan untuk create instance. Klik enable. Copy aja. Kita tunggu beberapa saat untuk bisa mengapply untuk membuat engine, Compute Engine API-nya. Ini SaaS services. Kita tunggu berapa saat. Ini ada 8 step. Kita masih masuk ke step kedua. Tunggu dulu berapa saat. Oke, berhasil. Kita pilih region atau area di mana kita install untuk virtual machine atau PC virtual kita. Nih, create instance di sini. Klik create instance. Nah, ini baru ketemu create instance. Tunggu berapa saat sampai benar-benar buat instance-nya. Komputer. Proyek.
Ini aja. Kita pilih regionnya US Central di Loa. Nah, di sini ada list-list dari server yang dipakai oleh Google. Jadi Google itu punya kantor-kantornya. Nah, itu server-servernya. Jakarta juga ada. Kita pilih yang US saja. Low CO2. In the region list, select US Central. In the zone list, ini zona. Zona atau kecamatan lah. Istilahnya kayak kabupaten ding. US Central 1, oke, zona is permanent. Kemudian in the firewall section, select both. Firewall, mana firewall? Firewall, ini kita select, checkbox aja, allow HTTP, traffic, sama HTTPS. Klik create. Oke, untuk bagian ini kita pilih yang sudah ada. Disknya 10 GB. Jadi harddisknya 10 GB, isinya Debian GNU, Bullseye. Nama bootdisknya komputer proyekku, enable, oke. Kita lihat beberapa. Dan di sini juga disediakan berapa yang kita spending atau yang estimasi per bulannya sebesar 25 dolar. Disknya satu dolar, ibunya 24, jadi totalnya segitu. Kita create. Nah, your free trial credit will be used. Oke, kita menggunakan free trial creditnya yang kita sudah enable tadi. This operation may take some time to complete. Oke, kita butuh waktu untuk penginstalannya. Jadi to check the status of your new. Nah, untuk ngecek apakah sudah berhasil nih, lihat di sini. Kita lanjut ke ketiga. 15 menit tapi ini sampai 13 menit. On the VM instance page, look at the row. Oke, di VM instance-nya kita lokasikan row quick start GCE quick start. Kita tunggu. Nah, berhasil. Klik SSH. Oke, klik SSH-nya. Karena kita pakai JavaScript, dia ngeblok. Kita lakukan lagi ulang. Kita opsinya. Oke. Kita pakai SSH di browser aja. Kalau emang udah paham pakai putih, bisa pakai aplikasi putih yang itu akses SSH. SSH ini semacam remote, tapi bentuknya dalam bentuk command line, command prompt. Kalau terbiasa di command prompt-nya terminalnya Linux, maka bisa untuk menyesuaikan. Dan udah paham aja. Kita tunggu establish. Oke, kayak gini. Nah, ini SSH-nya untuk command prompt-nya. Kita sudah berada di komputernya, komputer berbasis Debian Linux. Oke. Appear in the new Windows. Ini eksternalnya, internalnya, eksternalnya. Ini internal untuk IP yang di sana di servernya. Dan untuk eksternalnya ini.
kita kopikan aja, yang eksternal juga bisa untuk dipakai oleh semua orang. Install web hosting framework and tooling of your choice. Jadi kita install hosting frameworknya. Kita tinggal install, misal penginstalan menggunakan Node.js ya tinggal sesuaikan aja. Coba kita ketikkan ls list, belum ada. Oke, belum ke install. Kita bisa install di sini nantinya. Terus to set static IP address of your website, klik next. In the Google Cloud Console, go to IP address. Ini kita klik ini aja. Di sini, terus di bagian menunya, di bagian VPC network, kita pilih IP address. Klik aja IP address. Ini untuk men-set atau mengkonfigur static IP address website. To hide section. Nah, untuk menghide atau untuk menyembunyikan info panel, klik di sini. Nah, ini kan info panel, info aja. Kita klik aja, klik eksternalnya IP address tab. Nah, tabnya ini kita klik eksternal. In use by locate row containing VM instead. Kita bisa lihat di sini IP address pertama, ini IP address untuk internal 10.128.0.2. Regionnya di US, ini IPv4. Untuk yang kedua ini, terus ini eksternal tanpa saya sebutkan. Only static address can be selected. In use by, jadi tab in use by, tab ini lokasikan the row containing VM instead. In the last column of the row, klik reserve. Oke. Jadi yang sebelumnya tadi kita balik dulu bentar. Nah, kita masuk ke eksternal komputer proyek. Nah, ternyata kita bisa untuk mengganti namanya. Tapi nggak akan kita lakukan sekarang. Reserve untuk melayani kembali. Name. Ini aja. IP address statis IP address statis milik VM ini. Terus reserve. Kita tunggu berapa saat. Successful IP address. Oke, kita udah buat alamatnya, IP address kita. Configure website, klik next. Jadi kita bakal DNS atau domain name server dengan klik network service.
Kalau nggak paham, klik aja di sini. Nah, itu body more product ternyata. Service, services, cloud, DNS. DNS. The takut reload. Oh, tidak bisa di load. Additional connection may be need to resolve any. Oke, continue aja. Oke, nunggu waktu. Oke, belum di enable. DNS-nya kita klik aja di sini. Kalian bisa baca-baca di sini. DNS itu scalable, reliable, percaya, dan bisa di manage. Domain name system service running on the same infrastructure. Oke. Jadi ini kita pakai DNS-nya Google. It has low latency, high availability, and is a cost-effective way to make your application services available to your user. Available pelayanan membuat website ke user. Di dalam halaman ini kita pilih, ya ini halaman cloud ya. Halaman cloud DNS. Kita klik aja. Kita buat create zone karena kita belum buat zona untuk DNS-nya. Zona baru. DNS name, enter domain name of your website. Misal.com. Kui.com. Kita udah buat, klik create. Nah, ini DNS zona telah berhasil dibuat. Configure atau setting domain at your register to make it accessibility. Apapun diklik pun ini nggak bakal muncul apapun. Nah, baru ngeklik DNS-nya aja. Klik create. Nah, ini detailnya terlihat kayak gitu. Kita bakal membuat untuk record atau merekam zonanya. Klik lagi di bagian ini, klik add record set. Add record set. Then define following option. Oke, ini untuk registrasi setapannya kita bisa nanti untuk domain kita beli. Nah, ini kita masukkan DNS-nya yang ini Google, DNS-nya Google.
Kita bisa untuk ngedit recordnya di sini. Nah, add record setnya add standar, klik aja. Opsinya A, namanya kita mungkin bisa pilih sampingan. Side project gitu tuh. Side project. Kemudian pastikan juga untuk resort tipe record resortnya A, IP versi 4, alamat IP versi 4-nya, enter address. Oke, kalau ini di bagian balik lagi di bagian IP address yang kita buat. Create. Oke, ini overall how satisfied you with Cloud DNS configure process. Ya, somewhat satisfied. Bahasa will be useful. How easy to create? Very easy. Next. Improve. IP4 address. It will use to what ya. Oke, klik create, terus next, update name server your domain. Nah, di update nama server untuk domain ini connect ke DNS server yang telah dibuat. Jadi kita buat domain, terus kita misal kalau domainnya domain gratisan .gg atau .tk, domain-domain negara yang gratis, mungkin bisa kita gunakan. You need to provide your domain name provider with the name server from your DNS. Jadi kita butuh untuk menyediakan nama domain, penyediaan nama domain dengan nama server dari zona DNS. Untuk melakukannya, to do so, choose one of the following option. Untuk melakukannya, gunakan full domain. Saya klik bagian update name server. Diarahkan ke tab baru, isinya tentang update server nama. Jika if you are using other domain name hosting service, follow their documentation. Jadi kalau yang pertama ini kalau pakai domainnya pakai Google, penyediaannya Google, bisa klik yang di sini. Kalau memang penyediaannya dari provider lain, rumah hosting atau rumah web host atau domain hostinger gitu kan, kita bisa untuk
menggunakan dokumentasi yang mereka sediakan. Updating the name server can take up 72 hours. Oke, butuh waktu 24 kali berapa jam tuh? 24 kali 3 ya. 3 hari. You have successfully deployed your website on Compute Engine. Oke, kita sudah benar-benar deploy website. To avoid inquiring charge to your account and learn about the next step. Nah, di sini kita untuk menghindari terjadinya charge atau terjadinya perubahan, terjadinya charge atau terjadinya pembayaran charging ke account, kita bisa ikuti step ini. Step ini, keep the resources that you create and do more with Compute Engine or clean up to avoid billing charge. Keep the resource. Jadi untuk benar-benar menghindari namanya. Jadi ini tutorialnya sampai di mana tidak sampai mengurangi saldo dari kartu debit atau kartu kredit. Ini dari Google sudah membuat antisipasi, jadi benar-benar transparan di sini kasih semua tutorial. Do more with Compute Engine. Nah, klik di sini create and start a VM instance, kemudian create budget and alerts. Nah, ini ada videonya. Monitor your spending. Nah, ini bisa dimonitor pengeluarannya by creating budget limit. Jadi dimonitoring sampai limit budget yang jadi nggak benar-benar mengurangi semua uang di kartu kredit atau kartu debit, dan bisa ngasih alert atau notifikasi ke email biasanya. Clean up, oke. Jadi tadi ini create a virtual machine instance untuk menggunakan boot disk image, boot disk snapshot or container image. Jadi ini pakai Docker ya. Berhubung VM instance ini pakai Docker ya harus disesuaikan juga dengan informasi container image. Kemudian clean up untuk membersihkan tuh avoid inquiring charge to your Google account, untuk menghindari terjadinya charge atau pengurangan saldo pada kartu kredit atau kartu debit. Bisa untuk klik di sini Compute Engine VM Instant. Nah, di sini klik aja, terus akan mereferensi ke menu item Compute Engine. Klik Compute Engine, lalu klik VM Instant. Kita balik lagi karena sudah membuat DNS virtual machine instansinya. In the row containing quick start GCE web hosting, klik OK. Ada suara-suara, nggak apa-apa, kita lanjutkan. Kita tunggu. Oke, sambil menunggu buffering atau loading, sambil kita allow semuanya, JavaScript-nya juga nyala. Oke, kita masuk ke virtual machine instance yang sudah kita buat tadi. In the row containing quick start GCE web hosting, klik more. Klik yang di sini more, action, dan select delete. Ini kita bisa delete, tapi nggak perlu untuk delete untuk saat ini.
To confirm, klik delete. If you create, nah ini untuk bagian benar-benar untuk menghapus. Jadi selain untuk melimit penggunaan kartu kredit saldo yang berkurang, kita bisa juga untuk mendelete. Karena ini belum 3 bulan, belum 90 hari, nanti tidak akan dikurangi dari saldo. Ini masih free gunakan. If you create new project for this tutorial and you no longer need it, then delete the project. Nah, ini untuk benar-benar jika ingin membuat proyek baru dan yang sudah kita buat ini tidak digunakan lagi, kita bisa untuk benar-benar menghapus selamanya untuk proyek. Oke, sekian sudah sampai di tahap pembuatan virtual machine